Oke, di video ketiga kita akan coba bikin beberapa function ya. Yang pastinya kita belajar masih sistem routing. Karena lumayan juga ya buat sistem routing ini. Untuk sistem routing yang pertama kita berhasil mengubah controller defaultnya. Kemudian kita bisa bikin controller baru ya dengan nama siswa. Kemudian kita sudah mengarahkannya di sini ya di root. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita akan coba membuat sebuah function ya. Kita akan kasih sampel di controller siswa aja ya. Yang welcome kita nggak akan pakai lagi. Oke. Di sini kita akan coba bikin function lagi. Ada function index dan pastikan untuk di sini ada public atau function aja. Sebenarnya kalau public itu lebih ke global ya. Kita masukkan public function misalkan about atau tentang aja lah pakai bahasa Indonesia ya. Kita kasih kurung kurawal echo tentang data siswa misalkan. Oke. Di sini kita akan coba mengaksesnya. Bagaimana sih cara mengakses controller dengan function tentang? Oke, controllernya kan siswa ya. Oke, otomatis kita akan misalkan mengetik nama controllernya. Misalkan ini kan controllernya siswa, berarti kita tulis siswa slash tentang. Oke, kenapa not found? Karena kita masih menggunakan index.php sebelum controllernya. Secara defaultnya itu seperti ini kan. Nah, kalau kita tambahkan index.php, kemudian nama controller, terus nama functionnya, kita langsung akan masuk ke halaman ini. Oke, kita coba akan bikin lagi satu lagi namanya tentang kemudian data siswa. Oke, berarti yang akan kita ubah tuh sebelah mana? Yang akan kita ubah tuh berarti di ini nama controller, ini index.php-nya itu URL-nya ya kita akan hilangkan nanti. Kemudian di sini ada tentang, berarti kita rubah ya, kita ubah tentangnya menjadi data siswa. Oke, otomatis kita akan ditampilkan ke sini ya, tentang data siswa. Oke, udah ya, paham ya? Ada dua function. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kita menghilangkan index.php-nya biar kita nggak terlalu pusing gitu, harus ngetik lagi index.php lagi kalau kita mengakses ke satu controller. Kalau kita mau mengakses ke welcome ya, kenapa di welcome error gitu, karena di welcome tidak ada yang namanya function data siswa. Seperti itu sih simpelnya. Oke, langkah pertama kita akan coba menghapus index.php-nya ya, biar nanti kita tuh tinggal kayak gini aja, nggak pakai index.php, tinggal klik ini base URL-nya, kemudian ini nama controllernya, ini nama si functionnya. Oke, kita akan coba ke dokumentasinya. Di sini ya ada user guide. Dulu tuh kalau nggak salah di CI3 tuh ada sudah include sama user guide-nya nih di sini nih, tapi sekarang nggak ada. Oke, kita bisa tulis di sini htdoc, htaccess ya. Nah, setelah itu di sini ada result-nya ya. Tuh, masuk ke coordinator URL. Nah, di sini kita cari. Nah, ini nih, remove index.php. Oke. Jadi kita akan coba menghapus index.php dengan cara seperti apa? Di sini nih. Jika server Apache yang Anda miliki dan kemudian untuk mode rewrite-nya itu enable atau hidup, kita bisa dengan mudah membuang atau menghapus file tadi yang index.php tadi dengan htaccess. Oke, gimana caranya? Kita akan masuk ke folder kita, kemudian di sini di luarnya, di rootnya kita klik new file, tulis titik htaccess c-nya 2 s-nya 2 ya. Oke, kemudian kita enter. Selanjutnya adalah, nah, here is an example. Oke, ini adalah
example-nya ya, contoh isinya. Oke, untuk mengarahkan. Jadi isi indeks itu udah otomatis ya. Oke, kita paste saja di sini. Oke, selanjutnya kita akan coba refresh di sini. Oke, berhasil. Jadi kita sudah berhasil menghapus si indeksnya ya, tanpa perlu kita panggil lagi gitu, biar gak ribet. Kita kalau misalkan mau mengakses ke welcome, tinggal kayak gini aja. Terus kita mau mengakses ke apa tadi tuh, siswa. Oke, tinggal gini aja. Lantas selanjutnya seperti apa? Oke, kita akan belajar sistem routing tanpa memanggil controller ya. Kita akan coba pakai root. Nah, misalkan kalau kayak gini, kita harus kita harus mengetahui nama si controllernya apa ya. Misalkan welcome-nya jadi kayak gini, welcome. Sama-sama aja sih sebenarnya. Misalkan kayak welcome, misalkan kayak gini tulisannya, pasti bingung juga ya tentang Anda. Kemudian kalau kita misalkan mau menampilkan data siswa, kenapa harus panggil dulu si controllernya, nggak langsung aja data siswa seperti itu. Itu bisa dilakukan, bisa banget ya kalau kita menggunakan root ya. Root itu powerful banget sebenarnya. Nih, kita kayak di sini. Oke. Kita akan coba membuat halaman routing. Oke. Misalkan kita copy aja yang ini ya. Ya, kita tekan Alt Shift bawah. Jadi otomatis diduplikat ya. Oke. Di sini yang default controllernya itu kita arahin jadi namanya, nama URL-nya. Misalkan URL-nya itu tentang. Oke. Akan masuk ke controllernya apa? Siswa ya. Nah, siswa. Kemudian nama functionnya apa? Nama functionnya itu tentang ya. Ini nih. Oke. Oke, kita akan coba ya. Ini maksudnya kayak gimana? Kayak gini nih. Jadi, ketika ini base URL-nya kan, localhost data siswa, oke. Nah, kita tambahin tentang. Nah, udah langsung tanpa ke controllernya. Lantas kalau misalkan pakai controller masih bisa nggak? Bisa. Nggak masalah. Tapi kita kalau misalkan lebih simple, URL-nya lebih simple, kita bisa pakai yang namanya routing ya. Di sini yang di folder root.php, mohon maaf. Agak balelol gitu. Oke ya. Tentang siswa tentang. Selanjutnya ada data siswa. Oke, kita tekan Shift Alt kemudian bawah secara langsung biar kita generate ya. Data siswa. Oke, siswa. Kemudian nama controllernya apa? Ini perhatikan. Yang siswa ini adalah controllernya. Kemudian yang tentang ini adalah functionnya. Kita lihat. Functionnya apa? Data siswa. Oke, kita coba ya. Kita coba hapus lagi. Defaultnya ini. Ini adalah controller siswa. Oke, kita masuk ke tentang. Oke, tentang data siswa. Oke, selanjutnya adalah ke data siswa. Oke, udah berhasil ya. Oke, selanjutnya kita akan coba mengubah base URL-nya ya. Karena nanti kita akan coba ngeload beberapa gambar atau apapun itu buat kedepannya ya. Kita masuk ke application, kemudian ke config, kemudian di sini ada config.php. Nah, di base URL-nya itu kan kosong ya. Nah, kita akan tambahin nama aplikasi kita, localhost/data siswa. Oke, mungkin untuk routing kali ini cukup sekian aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan paham. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, tinggal komen aja di bawah ya. Terima kasih.